Oke, kita lanjutkan tentang garis dan kurva dalam ruang dimensi 3. Nih, suatu kurva ruang ditentukan oleh 3 persamaan parameter ini dia. X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, Z sama dengan Ht, di mana T adalah elemen I dan F, G, dan H itu kontinu pada selang I. Ya. Jadi ini adalah kurva ruangnya, begitu. Nah, suatu kurva dinyatakan dengan cara memberikan vektor posisi RT ini dia. Dari suatu titik P itu adalah sebagai berikut. Jadi RT dari suatu titik P, PT itu adalah FT I ditambah GTJ ditambah HTK. Ya, kita perhatikan bahwa komponen titik P ini bergerak, ya, atau vektor posisi RT ini bergerak sepanjang kurva ini, ya, sepanjang kurva ini dari T selama selang I, ya. Jadi misalnya dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 misalnya, ya. Kemudian garis, ya, garis itu ditentukan oleh suatu titik tetap PO dan suatu vektor V, ya. V-nya ini adalah AI plus BJ plus CK, ya. Nah, garis itu adalah himpunan semua titik P sedemikian sehingga POP adalah sejajar terhadap V, ya. POP adalah sejajar dengan V sehingga POP sama dengan T kali V, di mana T-nya adalah bilangan real. Ya. Nah, kita lihat di sini R itu adalah vektor OP dan R0 itu adalah vektor OP0. Ya. Maka R itu adalah R0 ditambah TV. POP tadi kan TV, ya kan, Dek? T kali V. Karena POP itu sejajar dengan V. Jadi R itu adalah R0 ditambah TV. Nah, bila R itu adalah X, Y, Z dan R0 itu adalah X0, Y0, Z0, maka X itu adalah X0 ditambah AT, Y itu adalah Y0 ditambah BT, dan Z itu adalah Z0 ditambah CT. Ini merupakan persamaan parameter dari garis yang melalui X0, Y0, Z0 sejajar dengan V. V-nya adalah ABC, vektor ABC. ABC itu bilangan arah, ya, kita sebut dengan bilangan arah. Ini persamaan parameter garis, ya. Nah, contohnya kita coba cari persamaan parameter untuk garis yang melalui titik 3, min 2, 4 dan 5, 6, min 2. Nah, solusinya bagaimana? Coba dikerjakan dulu. Oke. Nah, kita coba cari dulu vektor atau bilangan arahnya. Kita cari vektor, ya. Vektornya itu adalah V. V itu tadi adalah apa tadi? R plus R min R0, ya kan? Jadi 5 dikurangi 3, ya. Jadi V-nya itu adalah 5 dikurangi 3, 6 dikurangi min 2, dan min 2 dikurangi 4. Jadi V-nya itu adalah 2, 8, min 6. Nah, kita pilih X0, Y0, Z0-nya salah satu dari ini. Kita ambil 3, min 2, 4 gitu, ya. Maka persamaan parameternya adalah X adalah sama dengan 3 ditambah 2T, Y-nya adalah min 2 ditambah 8T, Z-nya adalah 4 dikurangi 6T. Ya, ditambah 6 min 6T gitu, ya. Nah, pada saat T sama dengan 0 kita cek, ya kan? Pada saat T sama dengan 0 maka titiknya adalah 3 min 2 4. Sedangkan ketika T sama dengan 1 dia adalah 5 6 dan min 2, ya. Perhatikan ketika T sama dengan 0 dia adalah ini 3 min 2 4, dan ketika T sama dengan 1 dia adalah 5 6 min 2.
Nah, persamaan simetri garis yang melalui X0, Y0, Z0 dengan bilangan arah V, A, vektor A, B, C, yakni ini ya, dilambangkan dengan ini, ya kan? Ini merupakan konjungsi dari dua persamaan. Ini X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B, dan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 C per C. Ya. Ini contohnya. Cari persamaan simetri dari garis yang sejajar vektor 4 min 32 dan melalui 2, 5, min 1. Ya. Ini vektor arahnya dan ini adalah titiknya. Jadi solusinya adalah X min 2 per 4 sama dengan Y min 5 per min 3 sama dengan Z plus min 1, ya kan, per 2. Jadi Z plus 1 per 2. Ini solusinya. Nah, ini persoalan lagi, contoh persoalan lain lagi, ya. Contohnya, cari persamaan simetri dari garis potong bidang-bidang 2x min y min 5x sama dengan min 14 dan 4x plus 5y plus 4z sama dengan 28. Coba bagaimana solusinya? Jadi ada dua buah bidang, ya, itu berpotongan, ya. Kita diminta untuk mencari persamaan simetri dari garis potongnya itu. Kalau dua buah bidang, kalau dua buah garis kan berpotongan di titik, ya kan, Dek? Kalau dua buah bidang berarti dia akan berpotongan di garis. Nah, persamaannya apa? Coba di pause dulu lalu dikerjakan. Baik. Ini ya tadi ya. Jadi ada persamaan bidang 1 itu 2x min y min 5x sama dengan min 14. Persamaan bidang 2 4x plus 5y plus 4z sama dengan 28. Kita diminta untuk mencari persamaan garis potong bidang-bidang ini. Ya. Nah, solusinya itu kita cari dulu 2 poin pada garis potong ini, kan ada garis potongnya. Nah, kita cari 2 poin, ya, 2 poin pada garis potong ini, ya, sehingga kita bisa mencari nanti persamaan garisnya. Nah, poinnya kita ambil yang di mana? Poinnya kita ambil di garis yang menembus bidang YZ dan bidang XZ. Ya, ini kan ada bidang, ya, bidang XY yang bawah, YZ yang sebelah sana, ya, XZ yang sebelah sini. Masih ingat ya 3 ini? Kita membicarakan ruang, ya, sumbu X, YZ, ya, kita lihat bidang YZ dan bidang XZ. Nah, kalau kita mau mencari yang menembus bidang YZ dan menembus bidang YZ dulu, ya, berarti kan X-nya sama dengan 0, ya. X sama dengan 0, persamaan bidang 1 menjadi seperti ini. Persamaan bidang 2 menjadi seperti ini karena X-nya 0. Nah, ini kalau kita substitusikan, kita akan menghasilkan titik 0 karena X-nya 0, ya, dan 42. Jadi titik 0, 42. Sementara itu yang menembus bidang XZ berarti kan Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, persamaan bidang 1 menjadi seperti ini. 2X min 0 min 5Z sama dengan min 14. 4x plus 0 plus 4z sama dengan 28. Nah, kita substitusi, maka kita akan mendapatkan titik 304. Oke. Kalau kita gambarkan, titik tadi adalah di sini dan di sini, ya kan? Di bidang XZ itu adalah 304, yang di bidang ZY itu adalah 042. Maka vektor dari ini, vektor dari garis ini, vektor ini adalah yang menghubungkan dua titik ini adalah 3 min 0, 0 min 4, ya, 4 min 2. Dia adalah 3 min 42. Ya. Kita ambil salah satu titik, ya kan, kita punya vektor arah dan kita punya satu titik, ya. Titiknya kita ambil 304, kita akan peroleh persamaan garisnya adalah X min 3 per 3, ya, sama dengan Y min 0 per min 4 sama dengan Z min 4 per 2, ya, ya, 3 min 4 2 ini adalah bilangan arahnya dan minus 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 ini adalah titiknya.
gitu. Nah, contoh yang kedua, kita diminta untuk mencari persamaan simetri atau persamaan parameter dari garis yang melalui 1, min 2, 3 yang tegak lurus terhadap sumbu X dan garis ini. Jadi ada persamaan garis ini, lalu ada sumbu X. Solusinya, ini kita punya vektor arah sumbu X, ya. Berarti kan U-nya adalah 1, 0, 0, dan garis berarah X min 4 per 2, Y min 3 per min 1, sama dengan Z per 5. Ya. Garis berarahnya ini, vektor arah sumbu X-nya adalah ini. Ya. Maka dari sini, dari vektor berarah, dari garis berarah ini, kita dapatkan vektornya V-nya adalah 2, min 1, 5, ya kan? Ini kan karena tadi persamaannya adalah X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. A, B, C-nya adalah vektor berarah. Vektor arahnya, bilangan arahnya adalah 2, min 1, 5. Nah, suatu vektor yang tegak lurus terhadap U dan V adalah cross product dari dua vektor tersebut, ya kan? Nah, kita kan punya ini, U-nya adalah 1, 0, 0, V-nya adalah 2, min 1, 5. Maka vektor yang tegak lurus terhadap U dan V adalah cross produknya. Jadi, cross produknya adalah IJK, yang baris kedua adalah vektor U-nya, 1, 0, 0. Baris ketiga adalah vektor V-nya, 2, min 1, 5. Hasilnya, kalau di cross produkkan, ya determinannya adalah 0I min 5J min K. Ya. Nah, garis yang disyaratkan ini adalah yang sejajar dengan vektor 0, min 5, min 1. Ya. Maka persamaan parameternya adalah X sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 2 plus 5T, Z-nya adalah 3, min 1T, min 1T. Jadi Z-nya adalah 3 plus T. Nih ya. Jadi persamaannya kan X sama dengan X0 plus AT, Y sama dengan Y0 plus BT, Z sama dengan Z0 plus CT, ya. X0, Y0, Z0-nya ini 1, min 2, 3, A, B, C-nya adalah 0, min 5, min 1, sehingga kita dapatkan ini.